Selamat malam, nama saya Nadila Angelina Saharaniti, kelas A, semester 3, NIM 19030300028, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil review dari semua teori yang telah dijelaskan di semester ini untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi modern. Yang pertama ada teori paradigma sosial. Teori paradigma sosial merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma sosial mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution, paradigma merupakan satu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan secara sederhana. Paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. George Richer pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada di dalam sosiologi. Dalam bukunya The Sociology of Multiple Paradigm Science, Richer memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Berikut 3 paradigma tersebut. Yang pertama, ada paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial dari sesuatu yang nyata yang ada di luar individu, di luar diri, dan di luar subjek. Yang kedua ada definisi sosial, yaitu paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya ada teori kritis. Teori kritis itu merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil, dan mandiri, dan didominasi dari kultural serta ideologi. Teori ini beranggapan bahwa secara sadar atau tidak masyarakat sedang hidup dalam sistem kapitalisme yang eksploitatif, namun berbeda dengan sistem kapitalisme tradisional yang eksploitasinya tanpa kasat mata. Eksploitasi kapitalis sejak abad 20 lebih samar dan lebih halus. Aspek kultur dan ideologi lebih dominan ketimbang aspek fisik. Selanjutnya ada teori posmo. Teori posmo atau postmodern yaitu merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau kaum modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan menurut Turner pada tahun 1998. Teori sosiologi tentang postmodernisme dapat dipilih menjadi 2, yakni yang lebih melihat dari akibat perubahan berbagai aspek ekonomi dan dari sisi kultural. Berbeda dengan inti, Richer melabeli dengan moderat, sedangkan yang radikal adalah Jean Baudrillard yang dalam Turner digolongkan sebagai teori kultural. Dunia kapitalisme saat ini sedang memasuki masa akhirnya, meskipun memang telah menumbuhkan logika kultural baru, yakni postmodernisme. Selanjutnya ada teori wacana. Teori wacana merupakan teori poststrukturalis yang paling murni. Teori ini bertitik pangkal dari gagasan poststrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruk makna dalam dunia sosial, dan karena secara sadar mendasar bahasa itu tidak stabil, maka tidak pernah kita tetapkan secara permanen. Tidak ada wacana yang merupakan entitas tertutup, namun wacana senantiasa mengalami transformasi karena adanya kontak dengan wacana-wacana lain. Analisis wacana kritis yang difokuskan pada pendekatan Norman Fairclough juga menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk dunia sosial, tetapi berlawanan dengan pendapat Laszlo
dan Movie Verklok menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang selalu berdasarkan struktur kewacanaan awal, karena pengguna bahasa membangunnya berdasarkan makna yang telah mapan. Verklok memusatkan perhatiannya pada persoalan ini melalui konsep antara intelektual, yakni bagaimana teks individu bergantung pada unsur-unsur dan wacana teks-teks lain. Dengan jalan menggabungkan unsur-unsur yang berasal dari wacana-wacana yang berbeda, itulah penggunaan bahasa konkret bisa mengubah wacana individu tersebut. Dengan demikian juga mengubah dunia sosial dan kulturalnya. Melalui analisis antara tekstualitas ini, kita bisa menyelidiki reproduksi wacana yang tidak memperkenalkan unsur-unsur baru dalam perubahan kewacanaan melalui gabungan-gabungan baru wacana. Psikologi kewacanaan sama-sama memiliki fokus kajian empiris dengan analisis wacana kritis, yakni persoalan-persoalan khusus penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Psikologi kewacanaan merupakan suatu pendekatan pada psikologi sosial yang telah mengembangkan jenis analisis wacana untuk mengeksplorasi cara-cara terbentuknya dan berubahnya emosi-emosi, pikiran-pikiran, dan diri dari orang-orang yang melalui interaksi sosial untuk menjelaskan peran proses-proses tersebut dalam perubahan dan reproduksi sosial dan kultural. Selanjutnya, kemudian premis-premis konstruksionis sosial umum. Semua pendekatan analisis wacana bertemu dalam paradigma-paradigma bahasa dan subjeknya. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis sehingga akses kita kepada realitas melalui bahasa. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa menciptakan representasi-representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dan realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengonstrukan realitas. Hal ini tidak berarti bahwa realitas itu sendiri tidak ada. Makna dari representasi ini sifatnya real. Objek-objek fisik juga ada, tetapi objek-objek ini hanya mendapat makna melalui wacana. Selanjutnya ada teori media. Teori media terkait dengan komunikasi yang melibatkan massa dengan hanya menggunakan media. Masa, konsep media dan tataran baru ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi sehingga melahirkan media baru yang terkoneksi dengan jaringan internet. Media ini sifatnya bahkan satu arah lagi. Kita bisa bersifat dua arah atau timbal balik, tetapi mengalami efek yang tertunda serta mengaburkan konsep komunikasi massa klasik yang bersifat searah. Berikut ini adalah beberapa teori media massa yang mencakup. Yang pertama ada teori masyarakat massa, yang kedua ada teori Marxis klasik, yang ketiga ada teori politik ekonomi, yang keempat ada teori aliran Frankfurt, yang kelima ada teori hegemoni media, yang keenam ada teori pendekatan sosial, yang ketujuh ada teori pendekatan fungsional struktural, dan yang kedelapan ada teori masyarakat informasi. Selanjutnya ada teori postkolonialisme. Tes postkolonial terkait dengan konsep utamanya, yaitu persoalan relasi yang terbentuk dominasi subordinasi. Relasi ini terjadi mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antar negara sampai dengan antar level masyarakat, dan bahkan sampai dengan antar jenis kelamin. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori post dan modern postkolonial yang menunjukkan bahwa apa yang disebut dunia ketiga tidaklah seragam. Postkolonial merupakan teori yang berasumsikan dan sekaligus mengekspor perbedaan fundamental antara negara penjajah dan negara terjajah. Dalam menyikapi arah perkembangan kebudayaan postkolonial, dapat pula dipandang sebagai ancaman teoritis untuk mendekonstruksi pandangan kaum kolonialis Barat yang merendahkan Timur atau masyarakat jajahannya. Perspektif psikolonial memberikan kesadaran akan pentingnya identitas kebangsaan, pentingnya nilai-nilai kemerdekaan dan juga humanisme
Jadi teori ini lahir untuk membongkar relasi kuasa yang membungkus struktur yang didominasi oleh tes hegemoni oleh kolonial inti dari kritik dari postkolonial. Sesungguhnya bahkan dalam bentuk penjajahan secara fisik yang telah melahirkan berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakikat kemanusiaan, melainkan pada bangunan wacana dan pengetahuan termasuk bahasa. Selanjutnya ada teori strukturalisme dan poststrukturalisme. Teori strukturalisme memusatkan perhatian pada struktur, namun tidak sepenuhnya sama dengan struktur yang menjadi sasaran perhatian. Teori fungsionalisme strukturalisme lebih memusatkan perhatian kepada struktur linguistik. Terjadi pergeseran dari struktur sosial dan struktur bahasa seperti dalam teori sebelumnya. Etnometodologi yang memusatkan pada teori percakapan dan komunikasi secara umum, maka strukturalisme lebih kepada bermacam-macam gerak isyarat. F.D.E. Saussure yang merupakan tokoh strukturalisme memberikan pembedaan antara legue dan parole. Menurutnya legue adalah sistem tata bahasa formal, yaitu sistem elemen fonik yang hubungannya ditentukan oleh hukum yang tetap. Legue memungkinkan adanya parole yang memungkinkan percakapan sebenarnya. Cara pembicara menggunakan bahasa untuk mengatakan dirinya sendiri. Sedangkan strukturalisme muncul di tahun 1960 berbasis karya Ferdinand de Saussure yang diorientasikan untuk memahami struktur-struktur yang mendasari bahasa basis. Teorinya berasal dari linguistik. Menurut aliran ini, setiap orang di masyarakat mengetahui bagaimana caranya menggunakan bahasa meskipun mereka tidak peduli akan aturan-aturan yang berkenaan dengan tata bahasa. Strukturalisme didasarkan pada kepercayaan bahwa objek budaya itu seperti literatur, seni dan arsitektur harus dipahami dalam konteks-konteks yang lebih besar di mana mereka berada dan berkembang. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengemukakan prinsip-prinsip universal dari pikiran manusia menjadi dasar karakter budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia. Dan telah dikemukakan sebelumnya bahwa strukturalisme melihat makna sebagai hasil struktur atau regularitas, bersifat anti-humanis dan berada di luar individu. Hal ini dapat ditelusuri dari penggunaan bahasa berdasarkan prinsip-prinsip universal dan pikiran manusia yang menjadi dasar dari karakter budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia. Sebagai contoh penggunaan sistem tanda pengaturan lampu lalu lintas, ada peraturan yang dimaknai bersama bahwa warna merah kendaraan harus berhenti, kuning harus berhati-hati, dan hijau boleh jalan. Hal tersebut dimaknai secara konsisten dan hampir semua masyarakat mengetahuinya. Bahasa manusia di sini merupakan hasil dari rancangan dan pemikiran dari tindakan-tindakannya yang membentuk pola universal yang menghasilkan realitas sosial. Sedangkan teori poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pesan biner, hitam putih baik buruk. Makna adalah sesuatu yang tidak stabil yang selalu tergelincir dalam prosesnya, yang tidak hanya dibatasi pada kata, kalimat, atau teks, dan juga teks tertentu yang bersifat tunggal namun hasil dari hubungan antara teks yang sama seperti pendahulunya dan bersifat anti-humanis dalam upayanya meminggirkan subjek manusia yang terpadu dalam koheren sebagai asal muasal makna stabil. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang teori-teori yang ada dalam mata kuliah teori sosiologi modern. Sekian dan terima kasih.